Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Elyassin MPD. Judul yang saya bawakan pada kali ini yaitu Pendekatan dan Model-Model Kepemimpinan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NIM 20111020075. Yang pertama ada pendekatan sifat kepemimpinan. Ialah pendekatan yang didasari asumsi bahwa kondisi fisik dan karakteristik pribadi adalah penting bagi kesuksesan pemimpin. Berawal dari teori Greatman yang melihat bahwa seseorang dilahirkan dengan membawa atau tidak membawa ciri-ciri yang diperlukan dalam kesuksesan kepemimpinan. Pendekatan ini lebih menekankan pada atribut-atribut pribadi dari pemimpin. Pendekatan sifat melihat bahwa keberhasilan seorang pemimpin dilihat dari kecakapan dan sifat yang dimiliki. Lalu ada pendekatan perilaku kepemimpinan. Ialah pendekatan yang memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Pendekatan perilaku ini dapat ditinjau pada model perilaku pemimpin yang memberi pengaruh pada karyawannya. Perilaku pemimpin ini bisa berpusat pada tugas atau pada hubungan dengan karyawan. Lalu yang pertama ada studi dari Universitas Iowa. Para teoretisi dan peneliti kepemimpinan melakukan studi dan kajian teori mengenai gaya kepemimpinan merupakan bagian dari teori kepemimpinan lainnya. Usaha untuk mempelajari kepemimpinan pada mulanya dilakukan pada tahun 1930 oleh Ronald dan Ralph White di bawah pengarahan Kurt Lewin di Universitas Iowa. Usaha ini mempunyai dampak yang panjang terhadap studi-studi berikutnya. Dalam penelitian ini, klub hobi anak-anak yang berumur 10 tahun dibentuk. Setiap klub dimintai memainkan 3 gaya kepemimpinan, yakni otoriter, demokratis, dan semaunya sendiri atau laissez-faire. Lalu yang kedua, studi dari Universitas Ohio. Studi ini dilakukan di Universitas Ohio oleh Hemphill dan Kunz dan kemudian dilanjutkan oleh Halpin dan Wiener. Studi ini melihat kepemimpinan itu atas 2 dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama, initiating struktur atau struktur iniasi. Merupakan cara pemimpin melukiskan hubungannya dengan bawahan dalam usaha menetapkan pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang dipakai dalam organisasi. Lalu consideration merupakan perilaku saling menghargai dan persahabatan antara pemimpin dengan bawahannya. Lalu yang ketiga ada studi dari Universitas Michigan. Hampir bersamaan dengan studi yang dilakukan oleh Universitas Ohio, Universitas Michigan juga melakukan studi mengenai kepemimpinan. Awalnya studi itu dilakukan terhadap karyawan administrasi di perusahaan asuransi besar. Studi ini memfokuskan diri pada hubungan antara perilaku pemimpin, proses kelompok, dan pengukuran kinerja kelompok. Instrumen yang dilakukan adalah wawancara dan kuesioner. Penelitian ini disimpulkan oleh Francis Licker dalam Wirawan mengatakan bahwa untuk menentukan pemimpin efektif atau tidak efektif, studi ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama task oriented behavior. Artinya para manajer yang efektif melakukan pekerjaan yang berbeda dengan para bawahannya. Yang kedua, relationship oriented behavior. Artinya para manajer dengan gaya ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antar manusia. Yang ketiga, effectiveness oriented. Artinya perilaku yang berorientasi pada keefektifan. Lalu yang keempat, managerial grade. Managerial grade pertama muncul awal tahun 1960
dan telah dipersempurnakan oleh Black dan MC Chance pada tahun 1991, dan Black dan Mountain pada tahun 1964, 1978, 1985. Managerial Grid didesain untuk menjelaskan bagaimana pemimpin mampu membantu organisasi atau tim mencapai tujuan melalui dua faktor, yaitu perhatian pada produksi atau tugas, dan perhatian pada orang atau hubungan antar anggota dalam tim. Lalu yang kelima, 4 sistem manajemen. Salah satu pendekatan yang dikenal dalam menjalankan gaya kepemimpinan adalah 4 sistem manajemen yang dikembangkan oleh Francis Licker. 4 sistem tersebut terdiri dari sistem 1, otoritatif dan eksploitif. Sistem 2, otoritatif dan benevolen. Sistem 3, konsultatif. Sistem 4, partisipatif. Lalu yang keenam, teori X dan teori Y, MC Dresser. Teori X dan teori Y merupakan salah satu model perilaku kepemimpinan yang didasari pada berbagai asumsi tentang para karyawan atau pegawai dan bagaimana memotivasi mereka. Teori X merupakan suatu pandangan yang relatif negatif mengenai pekerja dan konsisten dengan pandangan manajemen ilmiah, sedangkan teori Y merupakan kebalikan dari teori X, yaitu suatu pandangan positif mengenai pekerja dan mencerminkan asumsi yang dibuat oleh pendukung hubungan manusia. Lalu, pendekatan kontingensi kepemimpinan. Pendekatan kontingensi merupakan suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Lalu yang pertama, model kontingensi. Pendekatan kontingensi ini pertama kali diperkenalkan oleh Brad Fiedler. Pendekatan ini menekankan pada ciri pribadi pemimpin dan situasi, mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri pribadi dan membantu pemimpin dengan pedoman perilaku yang bermanfaat berdasarkan kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional. Pendekatan situasional tersebut oleh Fiedler dibagi dalam 3 dimensi. Yang pertama, hubungan antara pemimpin dan bawahan. Yang kedua, tingkatan dalam struktur tugas. Yang ketiga, posisi kekuasaan pemimpin yang didapat melalui wewenang formal. Yang kedua, model 3 dimensi. Model kepemimpinan ini dikembangkan oleh Redin. Model 3 dimensi ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari model yang dikembangkan oleh Universitas Ohio dan Managerial Grid. Perbedaan utama dari dua model ini adalah adanya penambahan 1 dimensi pada model 3 dimensi, yaitu dimensi efektivitas, sedangkan 2 dimensi lainnya yaitu dimensi perilaku hubungan dan dimensi perilaku tugas tetap sama. Menurut Redin, dalam Sutarto, gaya kepemimpinan dibagi 3, yaitu kelompok gaya dasar, yang kedua kelompok gaya efektif, yang ketiga kelompok gaya tak efektif. Lalu yang ketiga, model kontinum. Model ini sebenarnya termasuk klasik. Orang yang pertama kali mengenalkan ialah Robert Tannenbaum dan Warren Schmidt. Gagasan dalam gaya ini ada 2 bidang pengaruh yang ekstrem. Pertama, bidang pengaruh pimpinan, dan kedua, bidang pengaruh kebebasan bawahan. Pada bidang pertama, pemimpin menggunakan otoritasnya dalam gaya kepemimpinannya, sedangkan pada bidang kedua, pemimpin menunjukkan gaya yang demokratis. Kedua bidang pengaruh ini dipengaruhi dalam hubungannya kalau pemimpin melakukan aktivitas pembuatan keputusan. Dan yang keempat, Patgol. Patgol adalah suatu teori di mana suatu pekerjaan pemimpin untuk membantu pengikutnya dalam mencapai sasaran dan mempersiapkan kebutuhan arahan dan dukungan.
Pat Goal teori fokus pada bagaimana para pemimpin mempengaruhi persepsi bawahan terhadap sasaran kerja yang mengarah pada pencapaian sasaran tersebut. Teori ini disebut sebagai jalur tujuan atau Pat Goal karena memfokuskan pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi pengikutnya pada tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalan untuk mencapai tujuan. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.